Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ceritanya aku tak banyak mendengar apa yang terjadi di Medan. Ya, aku tengok ada PSMS, tapi udahlah. Nanti kita bicarakan itu. Bang Halis, kemarin aku udah bicara sama dia. Mungkin terlampau sedikit untuk diangkat, Bang, ya. Sebenarnya bilang sedikit, tidak banyaknya peristiwa di kota Medan nih. Cuman kita aja yang barangkali kurang gerakannya. Contohnya adalah sekarang kan kalau kita bicara tentang apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota Medan, Bobi Nasution, tentang Medan Medical Tourism katanya, untuk menjadikan kota Medan itu sebagai wisata medical, kan gitu. Perlu juga kita tanyakan sama orang tua kita nih, Bung Bahar, pas nggak Medan untuk dijadikan Medan Medical Tourism itu? Ya boleh-boleh aja. Persoalannya bukan begitu, Bang Halis. Selama ini orang Medan asik pergi ke Pineng aja. Padahal dulu orang Malaysia belajar di FKUSU. Saya masih ingat itu. Kenapa kita rame-rame ke Pineng berobat? Ya, pertanyaan kita kenapa orang tuh berobat ke Pineng? Jadi gini Bang, boleh aku masuklah sedikit mengenai kayak dulu pernah juga bahas mengenai wisata berobat itu ada di Pineng. Itu sudah jadi lengket tuh di benak orang. Terus ada tambahan terus Pineng sama Ipoh sekarang. Ipoh ya. Jadi ceritanya gini. Nah ini mesti ada peranan marketing sebenarnya. Jadi dalam membuka kayak gitu itu peranan-peranan itu penting. Nah, ada satu kisah yang menarik ya, yang dilakukan oleh Pineng. Jadi diikuti oleh partisipannya. Jadi orang-orang yang ikut terlibat di dalam mengembangkan kota wisata kesehatan. Ada kawan dari Medan sakit, dibawa ke dokter di Medan, langsung dibilang divonis kanker. Nah, anak satu-satunya lagi. Dia orang Bon, ya mungkin pendidikannya kurang, akhirnya dibawalah ke Pineng, bawa uang 1 karung gitu. Pak Idrus, ya. Sebelum Bapak lanjutkan ke marketing, kita bicara prinsip dasarnya dulu. Lalu nanti kalau memang Medan itu siap mau jadi wisata berobat, baru kita bicara marketing. Betul, maksud aku, enggak, ini latar belakang. Apa yang dianggarkan di Medan? Apa yang dianggarkan di Medan untuk latar belakangnya gini. Latar belakangnya gini, jadi artinya kan aku bilang tadi, siap nggak seorang-orang tenaga medis dan lain sebagainya itu mensupport itu. Sebelum ke situ, saya paling mengecam itu ketika orang-orang Medan bangga sekali kalau pergi ke Pineng atau kemanapun di Malaysia itu atau Singapura hanya untuk check up. Padahal dulu orang-orang Malaysia belajar kedokteran di USU. Tapi yang saya paling sedih itu, saya pernah menulis itu di harian Kontan. Justru orang-orang usulnya sendiri, bahkan orang kedokterannya berbangga pula. Nah, itu dia Bang Baharudin. Bang Baharudin, ini yang maksud saya ini ada koneksinya. Sebelum kita bicara ke pemasarannya itu, kita punya sikap mental dulu. Siapa sih kita ini? Kok jadi bangga ke negeri asing? Gini Bang Baharudin. Ini kita kan saya bicara tadi background, ya, bukan bicara marketing, bicara latar belakang dulu gitu loh. Jadi apalagi abang masuk. Latar belakangnya itu tahun 60-an, tanya Bang Halis. Orang-orang Malaysia belajar ke USU, ke fakultas. Kan abang tadi bilang begini, bangganya orang kita berobat ke sana kan gitu kan? Ya, artinya pendidikan kedokteran itu lebih maju di sini. Cuma mental kita itu tidak siap menghargai apa yang kita miliki. Itu persoalannya. Dan kemudian lama-lama orang bangga kalau keluar. Itu problemnya. Nah, karena itu sikap mental itu dulu yang harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Bentar, aku selesaikan dulu ini. Biar nyambung. Sebenarnya ini nggak ada yang kontra ya. Jadi saya mau katakan gini. Kan bahwa tenaga-tenaga ahli di Medan jauh-jauh kok. Dokter-dokter di sana juga jauh, kan itu kira-kira satu. Kemudian kenapa orang kita berobat ke Pineng? Kan gitu. Nah, kemudian disimpulkan tadi oleh Abang, wah kita bangga berobat ke Pineng dan lain sebagainya. Kalau aku melihat dari sisi yang berbeda. Kan tadi aku cerita dulu, kenapa orang berobat ke Pineng? Gini Bahar, apa yang menyebabkan ya kebanggaan tadi itu ya? Apakah karena faktor gengsi? Ya, bahwasanya kalau orang berobat ke luar negeri itu udah sesuatu yang hebat. Walaupun hasilnya tidak. Kalau berobat ke luar negeri itu kalau cuma Pineng itu belum kelas. Baru kalau bicara berobat ke Mount Elizabeth misalnya ke Singapura segala macam. Ini yang kita bicarakan orang berduyun-duyun berobat ke Pineng. Termasuk dari Aceh ya. Termasuk dari Aceh.
Satu Bang Halis, pertanyaannya Bang Halis tadi itu ditujukan ke saya Pak Idrus. Yang pertama sikap mental. Itu loh, kita tidak berusaha menghargai apa yang kita miliki. Kita tidak berusaha menaikkan kemampuan kita. Kita tidak bangga dengan apa yang ada di lingkungan kita. Itu yang jadi problem utama itu di Republik ini. Saya merasakan itu. Saya paling sorbang tentang ini. Dengan sikap bayangan itu Fakultas Kedokteran USU sendiri, guru besarnya bangga dia berobat ke Pineng. Kayak udah rusak kan. Saya agak semangat ini topik ini. Karena bukan hanya persoalan Medan Ansih Bang Halis. Ini menyangkut orang di negeri ini, di Republik ini. Elit bangsa ini. Negeri ini, semua orang bicara nasionalisme. Tapi tidak dalam prakteknya, sikap mentalnya nggak siap. Bang Bahar. Betul, Bang Bahar. Jadi ini ada persoalan kecil aja. Ya. Karena saya mengetahui orang-orang Malaysia sekolah ke Medan. Abang tahu itu? Tahu ya memang. Nah, belajar Dikirim kedokteran. kemarin itu waktu di kedokteran itu, kebetulan kan pas anakku kuliah itu ada berapa persen ya dari Malaysia yang di orang-orang India. Tapi orang Medannya sendiri bangga pergi ke sana. Jadi Itu sama Bang Bahar, sama aja dengan dulu guru-guru di Malaysia juga dikirim dari Indonesia, iya, tapi kita sama bicara aja. kedokteran. Kita bicara kedokteran ini. Kan malu kita, malu saya. Termasuk petinggi USU yang dulu tempat kuliah mereka. Wali amanannya itu teman saya kebetulan. Saya terenyuh. Saya tulis khusus di harian kontan itu. Jadi bukan persoalan saya, tapi yang saya soroti sebenarnya sikap mental bangsa ini. Nggak ada nasionalisme. Nggak ada perasaan bangga. Jadi begini, Bahar, Ya. begini terus ya. Aku kan pernah bicara lah dengan pasien-pasien yang pernah berobat ke Pinang. Apa yang menyebabkan kira-kira ke sana tuh? Gini Bang Ali, jadi kalau begitu Abang cerita nanya sama orang berobat ke sana, itu juga yang aku mau mengungkapkan. Jadi kita tidak sepihak aja kita melihat. Di satu sisi ya orang yang kadang-kadang tidak punya nasionalisme berobat ke sana. Di sisi lain kita juga melihat servis yang dilakukan oleh tenaga medis yang ada di Medan sehingga membuat orang juga berangkat ke sana. Kan itu kan nggak bisa dilihat satu sisi saja. Jadi salah satu yang disampaikan oleh mereka itu ya infrastruktur rumah sakit kita pelayanannya itu kan juga relatif tidak menjamin kan gitu keyakinan dia untuk berobat kan begitu. Kemudian tenaga medis sebenarnya kalau dibicarakan pengalaman, ya pengalaman lebih lagi mungkin barangkali karena mereka pernah mendidik tenaga-tenaga dokter yang ada di Malaysia sana kan begitu ya. Begitu Abang bilang gini Bang Halis, begitu Abang bilang infrastruktur, bukan hanya masalah itu yang paling menonjol mereka orang berobat itu kan bagaimana bisa sembuh. Dan yang aku cerita tadi ini sebenarnya banyak kasus, banyak kisah. Tapi yang paling menarik itu yang aku cerita tadi, yang begitu dia ke dokter di Medan dibilang kanker, kemudian si bapak hampir pingsan, anak cuma satu-satunya perempuan, dibawalah ke Pineng. Sampai ke Pineng begitu diperiksa, uang 1 karung, yang kepakai cuma hanya nggak hampir 5 juta. Jadi kita inventaris sajalah sebaiknya. Jadi tadi pertama dari bagaimana Medan menjadi medical city. Oke? Fine. Itu luar biasa gagasan itu. Kalau bisa kita capai. Ya. Nah kemudian masuk ke dalam mental bangsa. Mental bangsa ini penyakit lebih besar lagi nih Bardin. Loh ya memang. Besar banget. Jadi Ya, mungkin kalau kita bahas itu. Persoalan utama itu persoalan tahapannya prinsip dulu. Ya kan Bang Hadi? Baru kita bicara teknis. Tapi Baru bicara teknis nanti baru kemudian. Aku setuju. Tapi untuk bicara prinsip dan mental ini bukan persoalan yang gampang untuk diapa. Karena itu ada begitu banyak. Apalagi tadi bukan hanya di Medan. Indonesia ini mentalnya. Kita, anak Medan ini tidak pernah bangga dengan anak Medan yang kawan kita. Nah, itu yang harus kita perangi. Nah, itu nanti kita bikin topik sendiri itu. Pertama. Itu yang kita bikin topik itu. Tapi kalau dibilang tadi, ini jadi biar masuk ke yang kedua. Aku melihat tadi ada kebanggaan. Aku melihat kebanggaan mungkin ada, tapi coba geser ke samping dulu. Karena ini menyangkut nyawa, keselamatan dulu yang dipikirkan orang. Ya. Kemanapun, ke negeri Cina pun dicari kalau itu bisa menyembuhkan orang. Yang ketiga, nah itu banyak sekali. Mungkin itu tadi mau mengatakan begitu. Iya. Aku pernah juga bawa anakku ke sana ke Pinang.
Yang membuat aku lega bukan karena penyakitnya. Aku udah tahu berapa uang yang harus kau keluarkan. Dari awal aku udah tahu. Bapak nanti jumlahnya sekian. Terukur. Nah, kalau di Medan atau di mana, nggak tahu kita berapa. Rumah pun habis. Dekat gitu ya, dekat. Pak, ini sekian. Udah tahu. Jadi itu kenyamanan. Jadi kenyamanan ini kan kalau tadi bilang ada guru besar, mungkin bukan bangga. Dia bangga karena sakitnya hilang dan kemudian terukur. Ya kan, ku bilang tadi, artinya yang tadi kan contoh yang paling konkret ya. Uangnya tidak seberapa, ternyata dia ditakut-takuti oleh dokter yang ada di Indonesia, bukan dokter sembarang lagi, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin misalnya Medan medical city, jadi kota wisata wisata kesehatan misalnya, ini kan sudah ada medical tourism katanya. Medical tourism. Ya, medical tourism. Jadi itu sudah ada, nama itu sudah disandang oleh satu kota yang namanya Pineng. Karena kalau kita ngikut itu, itu aku selalu kan terseret-seret ke marketing. Itu istilahnya Me Too. Kita ngikutin orang yang sudah punya. Nah, pada saat kita membuat sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang duluan, kita harus analisa apakah kelebihan yang kita miliki bisa menyaingi mereka. Itu dia. Tapi kurasa gini lah, usah terlalu serius lah menanggapi ide dari si Bobby. Medan tanpa banjir 2 tahun, aku berani jamin 99,9% gagal. Jadi, apa Medan Kitchen Asia? Kitchen Asia atau Kitchen Asia jadinya? Jadi chicken. Bisa juga gitu, Jai. Ya, artinya kawan yang melihat dari suatu sorotan, ya kan. Itu juga belum kita sebutkan dengan gagal total. Karena masa periode kepemimpinan dia kan 4 tahun kan begitu. Pak Jaya, karena topik kita tentang kesehatan medikal, jangan dulu campur adukan yang lain. Yang banjir. Sekarang gini, ide itu harusnya punya dasar. Ide punya dasar. Contoh beginilah. Rumah sakit di Medan bangga kalau pasiennya banyak. Rumah sakit di Pineng, mereka malu kalau pasiennya banyak. Itu perbedaan sangat mendasar. Kalau kita itu ada operasi ambeien di Pineng, kita masuk pagi, besok sore udah disuruh pulang. Di Medan, karena kebetulan dia dibayar di perusahaan, 10 hari sebelum operasi dia harus ditenangkan dulu. Setelah 10 hari setelah operasi baru boleh keluar. 20 hari. Di Pineng nggak sampai 20 jam. Aku mau ngomong begini, ini nggak salah ide itu. Kenapa aku bilang nggak salah? Orang kalau membangun sesuatu dilihat dulu pasar. Pasar orang Medan itu besar sekali, yang malah bawa duit banyak ke orang. Itu jadi cara berpikirnya itu nggak salah. Cuma persoalan yang harus kita bedah hari ini jangan juga yang terlalu besar dulu lah. Artinya kita benahin dulu gitu loh. Orang-orang yang terlibat untuk mendukung program itu. Siapa itu? Tenaga medis. Ya kan, nanti dinas kesehatan, apakah cukup yang dibicarakan Bang Alis tadi mengenai sarana dan infrastruktur itu dan lain sebagainya. Tapi bagi tenaga medis sebagai utamanya itu penting banget. Orang berobat kan takut kalau ambeien dibilang. Boleh aku detailkan, boleh aku maknai yang kau bilang itu ya terus. Kalau kita lihat, kita sama-sama sepakat. Ya, dokter-dokter yang di Medan itu tidak kalah dari dokter-dokter yang di Ya, itu kita akui sama-sama, sudah. Tetapi dokter itu bekerja di rumah sakit berdasarkan manajemen. Manajemen rumah sakit itu yang kacau sering. Tidak tahu kita berapa uang yang kita akan keluarkan. Mereka di sini dokter-dokter itu kadang-kadang harus memenuhi kuota menjual tempat tidur, menjual kamar. Ya, aku menarikkan coba begini ya. Dengan adanya lembaga BPJS ini sangat mempengaruhi juga tentang ilmu dan pendapatan daripada para dokter. Contohnya begini, dengan adanya BPJS, mereka itu kan memberikan suatu pelayanan yang biasa-biasa saja, tidak memeras otak para dokter itu untuk bagaimana mengapakannya. Karena ditanya pasiennya, ini apa BPJS atau biasa gitu kan, atau normal. BPJS, kalau BPJS dia ngomongnya cuma 2 menit 3 menit aja. Dia melakukan perawatannya itu atau pengobatannya ya biasa-biasa aja.